Ada yang tidak hadir hari ini? Iya. Siapa? Iya. Rian dan Budi. Rian dan Budi. Rian kenapa Rian? Izin kenapa Rian? Ambil Tanjung. Sudah izin sama wali kelasnya? Sudah. Kalau Budi? Tidak tahu. Tahu keterangan. Izin juga. Dia kemana? Tanjung. Tanjung juga. Sudah izin juga sama wali kelasnya? Sudah. Berarti ada keperluan. Jadi kalau untuk izin itu harus orang tua ya. Jadi kalau kita atau siswa sendiri yang izin itu tidak diperkenankan dan dianggap apa ya. Jadi untuk sudah diinformasikan juga saat upacara kalau izin itu harus melalui orang tua, walaupun itu via WA atau dan telepon itu harus melalui orang tua. Ya, kalau untuk sakit, misalkan saya sakit ya, usahakan orang tua kalian yang nelpon wali kelasnya ya atau gurunya. Banyak kan itu. Kalian tahu kan nomor bapak ibu gurunya kan? Ya, oke. Baik, untuk hari ini kita masuk materi. Hari ini kita masih mempelajari yang namanya kekongruenan dan kesebangunan. Kemudian di sini bisa kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menemukan sifat-sifat dua buah bangun datar yang kongruen. Kemudian peserta didik dapat mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok mengenai kesebangunan kongruen. Kalau kemarin kita sudah mempelajari yang namanya menemukan perbedaan antara kesebangunan dan kekongruenan. Nah, masih ada yang ingat mengenai materi kita perbedaan antara kesebangunan dan kekongruenan? Yang kemarin. Apa perbedaannya antara kesebangunan dan kekongruenan? Sama. Kenapa? Apa itu? Kalau kesebangunan, apa? Tidak ada yang salah juga di sini. Apa? Kalau kesebangunan bentuknya sama, berbeda. Kalau kekongruenan berbeda sama, bentuknya sama. Nah, oke. Jadi itu sudah kita lihat kemarin bahwa saja perbedaan antara kesebangunan dan kekongruenan di mana bentuk dan ukurannya yang berbeda. Iya Kak? Bentuknya sama tapi ukurannya berbeda kalau kesebangunan. Nah, kalau kekongruenan semuanya sama, bentuknya sama, ukurannya sama. Nah, itulah yang dikatakan kongruen. Nah, kemudian kira-kira apa yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari terkait dengan kekongruenan? Ada nggak yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari? Ada tidak? Ada. Apa itu? Apa? Meja. Oke, betul. Yang dikatakan temannya katanya meja ini kongruen dengan meja ini. Betul tidak? Betul. Ya sama kan? Iya. Kemudian cuma ada yang bercoret, ada yang rendah. Tuh. Kemudian apa lagi? Kursi. Ya betul, kursi. Kira-kira baju sama atau tidak? Beda. Ya, beda ukuran ya. Jadi kalau baju itu beda ukuran ya, bajunya Budi dengan bajunya si Marcel ya beda ya kan? Bukan kalau tunjuk pada sini. Aku belok ke sini. Ya, jadi itu ya berarti orangnya Marcel cukup bagus. Nah, jadi kita sudah mengetahui perbedaan antara kesebangunan dan kekongruenan.
diskusi kelompok dan sebagainya. Yang kedua, apa itu mengerjakan tugas. Nah, berarti ketika ada tugas yang diberikan oleh guru, misalkan tadi akan ada masalah yang akan kita selesaikan, oke, kita kerjakan secara bersama-sama di anggota kelompoknya, ya. Kemudian apa lagi? Nah, tertib, harus tertib, jangan gaduh di dalam proses pembelajaran, harus tertib, harus tertata dengan rapi. Kemudian apa lagi? Respect. Respect dan hormat pada guru. Nah, berarti kita harus saling menghargai. Tidak hanya sesama guru, tapi juga harus sesama teman. Kemudian kebersihan. Nah, kelas harus terlihat bersih. Apakah ada sampah yang di sekitar kita? Apa di belakangnya? Ya, diambil dulu dong. Janganlah, laci bukan untuk tempat sampah. Laci itu tempat menyimpan apalagi namanya, naskah, buka, ya, atau bekal dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, gadget. Dilarang memakai handphone selama pembelajaran berlangsung kecuali diizinkan dan di apa lagi namanya, dan dimanfaatkan untuk keperluan. Nah, kemudian terakhir, ketika saat proses diskusi kalian memiliki kendala dan kalian ingin mengakses, misalkan ibu saya mau cari referensi di internet, kalian boleh gunakan ini sudah terkoneksi di internet, ya. Oke, jadi sebelumnya silahkan ibu beri kesempatan 1 menit lah, 1 sampai 2 menit untuk bergabung ke kelompoknya masing-masing. Silahkan. Jadi harus ada problem yang harus kalian selesaikan, diskusikan. Namun sebelum ibu masuk pada diskusi kelompok, ibu ada sesuatu untuk kalian. Jadi apa ya? Ini untuk melatih kefokusan kalian. Silahkan yang di antara beberapa kelompok ini, siapa yang ingin menemukan 5 saya. Aku juga dilingkari. Harus pilihnya. Rumput. Jadi yang atasnya lagi. Yang atas. Oh, itu namanya. Diam, Pak. Bibi. Topinya. Topi juga, topi. Sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 lagi. Satu lagi. Sudah daunnya. Bawahnya dari pojok. Daun di pojok. Iya.
Oke, ayo. Jadi sekarang ada pita. Pita. Ini apa tadi nih? Oh iya, oke. Terima kasih. Tepuk tangan. Berarti sudah mulai fokus. Nah sekarang silakan kalian kerjakan. Yang ini ada yang mau ditanyakan? Bagian D. Bagian D. Nomor 9. Oke. Perhatikan untuk bagian D nomor 9. Yang ini ya? Berapakah kali jika J ke LM adalah 7? Nah, kalian perhatikan. Berarti yang ini ya. Yang ini kan? Iya, sebentar. Berarti yang ini yang mau ditanyakan. Baik. Nah, sekarang yang ditanyakan itu adalah keliling. Keliling. Cara mencari keliling itu adalah misalkan ada suatu persegi panjang PQRS. Untuk mencari kelilingnya disimbolkan dengan K, maka semua sisi ini dijumlahkan. Sisi ini ditambah dengan sisi ini, ditambah dengan sisi ini, ditambah dengan sisi ini. Itulah keliling. Ya. Nah, itulah keliling. Maka PQ ditambah QR ditambah RS ditambah dengan SB. Itulah kelilingnya. Kalau misalkan ini lagi, ya. Kalau misalkan ada gambar kotak, ya kotak lagi. Misalkan seperti ini ada dua bertumpuk, atau misalkan bertumpuk lagi seperti ini. Ini A, B, C, D, E, F, G, H. Maka semua rusuk-rusuknya ini itu dijumlahkan. Ya, ini yang di tengah tidak, ya yang di pinggir-pinggir itu aja, ya. Kemudian berarti kalau yang ini sudah tahu kan yang mana semua? Sudah. Bagaimana mencari luasnya? Ini ada berapa bangun datar yang ada di sini? Ada? Ini rumah terbentuk dari persegi panjang dan segi tiga. Maka untuk luasnya adalah, ya, maka luasnya adalah luas persegi panjang ditambah dengan luas segi tiga. Luas persegi panjang apa? Panjang kali lebar. Kalian sudah tahu, silahkan cari panjangnya berapa. Ini panjangnya, lebarnya adalah KL. Nah sekarang ditambah luas segitiga. Bagaimana mencari luas segitiga? Setengah kali alas kali tinggi, atau alas kali tinggi dibagi dengan 2. Ya seperti itu. Atau inilah alas kali tinggi dibagi dengan 2.
Kasih keliling sama Ina supaya paham jelas. Oh ini? Sudah sampai di mana? Tambah kawan 5 tambah 5
mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Firhansyah. Saya Melinda, saya Maria. Perkenalkan ya. Dan teman saya. Dan teman saya. Ya, lanjut. Siapa yang mau presentasi? Saya ya, siapa yang mau presentasi dulu? Ya, jadi untuk nomor yang pertama ini ya. Nah, oke, silakan. Ya, ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan. Ya, gitu. Bapak Ibu teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan. Akan menjelaskan diskusi terakhir yang nomor 9. Satu-satu orang juga boleh, bagian A satu misalkan Nurul, bagian B-nya si Firhan, bagian C-nya terserah kan? Oke, pertama ya. Apa dulu yang mau dijelaskan ini? Nah, sebutkan dulu soalnya. Itu bagian apa itu? Oke, bagian sini tulis di sana Kak. Bagian sana. Bagian sini tulis bagian sana. Ya, oke. Jadi mau menjelaskan bagian sini. Nah, gitu. Itu yang sudah ditulis teman-temannya. AB sama dengan JK. Baca dulu lah. Apa yang mau ditanyakan? Perhatikan. Teman-teman, Dua gambar rumah. AB sama dengan JK. Apa yang ditanyakan dulu? Tentukan. Terus sisi yang bersesuaian itu. Nama AB sama dengan JK. Nah itu ada di sana. Ditunjukkan ya AB. AB sama dengan JK. Itu yang pertama ya. Kemudian AC sama dengan KL. Kemudian EB sama dengan MM. Kemudian DC sama dengan MM. Kemudian EA sama dengan NJ. Oke lanjut. Yang bagian B-nya siapa? Masih tetap? Boleh bergantian. Baca dulu soalnya. Tentukan sudut-sudut yang bersesuaian. D. Jadi yang bersesuaian itulah. Jadi yang bersesuaian sudut-sudut. Jadi sudut-sudut yang bersesuaian. Jadi sudut-sudut yang bersesuaian adalah A sama dengan J, B sama dengan K, A sama dengan J, B sama dengan K, C sama dengan L, D sama dengan F, D sama dengan G. Oke. Lanjut.
2. Ya, silakan kelompok 2 mana? Apa? Ya, kelompok 2 silakan. Apa yang ada? Ya, langsung aja kenapa? Apa? Justru tidak mengerti apa ditanyakan ya. Nanti diluruskan kalau memang ini terbengkok-bengkok. Atau yang lain? Ya. Oh, silakan. Mengapa? Ketuanya lah yang mana lah. Apa pertanyaan? Oh. Nah, Namanya. ini apa? Ya, sebutkan nama dulu. Perkenalkan, nama saya Reza dari kelompok 2. Saya ingin bertanya di nomor D yang keliling. Yang 8 kali 4 Ini luas. Astagfirullah. 8 kali 4 tambah 8 kali 3. Itu kenapa bisa 3? Yang mana? Oke, terima kasih. Luas. Yang ini enggak? Iya. Karena sabar. Duduk dulu. Nah, baru kami akan menjawab. Ada yang menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Saya persilakan kepada teman saya. Aska. Jadi mengapa ini bisa 3? Karena dari J alatnya segitiga ini adalah 3 cm. Makanya dia dikali 3. 8 itu dan lebarnya M sekian tuh. Ngerti. Ada? Atau gimana? Pelan-pelan jelaskan. Dapatnya 3 katanya dari mana? 3 itu dari coret aja enggak apa-apa. 3 itu dari alatnya segitiga. Jadi yang 3 yang mana di situ? Nah. Nih, katanya sampai di situ. Dari mana kok bisa 3 katanya di situ? Karena kan dari jumlah dari sini itu ke sini 7. Jadi yang di bawah ini itu 4. Di atas itu ada 3. Jadi bagaimana? Apakah jelas gitu? Apakah jelas? Ya, kalau jawabannya berbeda boleh diganti gitu kan. Kalau jawabannya berbeda bisa diganti. Ada lagi? No, ada yang mau bertanya lagi? Dari penulisan nggak? Dari apa ini terserah. Sudah tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Sekian kami dari kelompok. bilang dulu kalau tidak ada. Kalau ada pertanyaan, mungkin kami dari kelompok 4. Tapi, Jadi mohon maaf maaf. ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk kelompoknya. Yang jadi, ya, perhatian. Iya. Jadi apapun sebenarnya yang kalian tanyakan itu tidak ada yang salah ya. Mulai dari pertanyaan tadi di sana juga, ini harusnya seperti ini. Ya nggak apa-apa, tanyakan aja. Misalkan, ini harusnya ada kata luas di sini. Ya silakan. Ya kan, tanyakan aja. Nggak jadi masalah gitu kan. Karena tadi ada yang mengatakan ini luas bukan keliling. Tanyakan aja. Karena kita itu bertanya sesuai dari apa yang dijelaskan dan dituliskan. Ya, apa yang dijelaskan dan dituliskan. Kemudian untuk kelompoknya si Aska sudah bagus ya, sudah aktif. Kemudian kira-kira di antara ini juga untuk penjelasannya nomor 9 jawabannya sudah betul di atau gimana? Benar ya? Yang bersesuaian benar. Bagian B sudut-sudut yang bersesuaian benar. Kemudian bagian C benar. Kelilingnya benar. Oke, untuk kelilingnya itu seperti yang Ibu sampaikan tadi semuanya ini dijumlahkan. Nah, hasilnya
lagi. Ada yang mau